Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan terkait pembahasan aspek hukum kredit perbankan. Saya Muhammad Fadil Arif Kolbi, NIM 221010 201958. Saya Juni CIT dengan NIM 221010 200923. Langsung ke pembahasan. Yang pertama, pengertian dan unsur-unsur kredit. Istilah kredit itu sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu creditus, yang merupakan bentuk past participle dari kata credere, yang dalam bahasa Inggris berarti to trust. Kata to trust dalam bahasa Indonesia berarti kepercayaan. Dengan demikian, kredit pada hakikatnya adalah suatu kepercayaan dan atau pemberian kepercayaan dari satu pihak kepada pihak lainnya, yang di dalam hal ini menjadi sekaligus pelembagaan tradisi yang hidup di dalam dunia bisnis, khususnya di dunia jasa keuangan perbankan. Makna dan keberadaan kredit dalam suasana kompleksnya dunia bisnis bisa menjadi lebih dari sekedar tradisi kepercayaan bisnis semata, melainkan telah menjadi suatu lembaga yang memiliki sistematika sedemikian rupa. Namun demikian, bagaimanapun arah dan perkembangannya masih tetap mengandung unsur kepercayaan, yaitu setelah melewati beberapa kriteria dan persyaratan pihak kreditor percaya bahwa pihak debitornya dapat dipercaya kemampuannya dalam memenuhi janji untuk membayar utang yang telah diperjanjikan. Dengan pesatnya perkembangan hukum bisnis, maka kini pengertian kredit meskipun bermuatan pokok sama, namun dapat dijumpai dalam berbagai format redaksional, diantaranya A. Kesanggupan akan meminjam uang atau kesanggupan akan mengadakan transaksi dagang atau memperoleh penyerahan barang atau jasa dengan perjanjian akan membayarnya kelak. Bagian B-nya, janji untuk membayar di waktu yang akan datang yang diberikan sebagai penukar atas penyerahan uang, barang atau jasa, biasanya dengan tingkat bunga berbeda-beda sesuai resiko yang terkandung dan reputasi sebagai resiko yang ditanggung peminjam. Lanjut bagian C, penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan utur berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Selanjutnya, dari beberapa pengertian di atas dapat dipahami bahwa kredit dalam perspektif hukum bisnis mengandung beberapa unsur sebagai berikut. Di antaranya, adanya kesepakatan atau perjanjian antara pihak kreditor dengan debitor yang disebut dengan perjanjian kredit. Berikutnya, adanya para pihak, yaitu para kreditor sebagai pihak yang memberikan pinjaman dan pihak debitor yang merupakan pihak yang meminjam atau menggunakan pinjaman tersebut. Adanya unsur kepercayaan dari kreditor bahwa pihak debitor mau dan mampu membayar atau mencicil kreditnya. Yang terakhir, adanya pemberian sejumlah uang barang atau jasa oleh pihak kreditor kepada pihak debitor. Berikutnya jenis-jenis kredit. Penggolongan kredit sebagai produk perbankan konvensional dapat ditinjau dari berbagai aspek. Di antaranya, yang pertama A. Berdasarkan jangka waktu. Yang pertama itu ada kredit jangka pendek, yang kedua kredit jangka menengah, yang ketiga kredit jangka panjang. Berikutnya ada B. Berdasarkan tujuan penggunaannya. Yang pertama ada kredit konsumtif, yang kedua ada kredit produktif. Berikutnya ada prinsip-prinsip perkreditan. Lazimnya suatu aktivitas hubungan yang tergolong ke dalam bentuk hubungan hukum, maka dalam pelaksanaannya harus berpegang atau dilandasi dengan prinsip-prinsip tertentu, baik yang telah berlaku maupun yang seharusnya berlaku. Hal ini dimaksudkan agar segala tindakan yang dilakukan oleh pihak manapun, baik kreditor maupun debitor, sepanjang berkenaan dengan hubungan hukum tersebut senantiasa berada pada jalur yang seharusnya. Artinya bahwa pelaksanaan berbagai aspek dari hubungan hukum antara kreditor dan debitor tersebut senantiasa legal sehingga kepentingan masing-masing pihak dapat terlindungi secara hukum. Demikian pula dalam hal tanggung jawab, di mana para pihak yang bersangkutan akan memiliki tanggung jawab hukum berikut konsekuensi logis lainnya yang ada dalam dunia bisnis.
Pemberlakuan prinsip-prinsip khusus di bidang perkreditan pada dasarnya senafas dan menjadi salah satu implementasi dari semangat yang belakangan ini gencar disuarakan secara global dalam rangka mencegah atau memerangi budaya korup baik itu sektor publik maupun di sektor swasta. Adapun mengenai standar pengertian good corporate governance dapat dilihat dari berbagai sumber seperti dalam ketentuan Bank Dunia, keputusan Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan BUMN melalui SK nomor 23/M/PM dan sumber-sumber lainnya yang intinya adalah sistem yang mengatur, mengelola dan mengawasi proses pengendalian usaha menaikkan nilai saham sekaligus sebagai bentuk perhatian kepada karyawan, kreditor dan masyarakat sekitar. Kemudian semangat good governance secara umum berusaha dan bertujuan menjaga keseimbangan di antara pencapaian tujuan ekonomi dan tujuan masyarakat. Adapun tantangan dari usaha prinsip ini diantaranya adalah mencari cara untuk memaksimumkan penciptaan kesejahteraan sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan pembebanan ongkos atau biaya yang tidak patut kepada pihak ketiga, masyarakat atau pihak manapun secara berlebihan. Adapun khusus dalam penerapan prinsip-prinsip dari semangat good corporate governance di dunia perbankan secara garis besarnya adalah kemandirian, integritas dan transparansi secara konsisten dan berkesinambungan. Namun demikian good corporate governance ini tentunya hanya mungkin dan dapat diterapkan pada lingkungan di mana pemerintah negara yang bersangkutan juga telah menerapkan prinsip good governance. Dalam kredit perbankan terdapat prinsip-prinsip yang harus dipegang teguh dalam pelaksanaannya, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, prinsip kepercayaan. Yang kedua ada prinsip kehati-hatian. Yang ketiga ada prinsip 5C. Istilah ini merupakan kependekan dari karakter, kapasitas, capital, conditions of economy, dan collateral. Selanjutnya, status perjanjian kredit. Di dalam praktik perkreditan, hubungan hukum yang muncul di antara debitur dan kreditor termasuk ke dalam perikatan yang lahir dari perjanjian. Adapun yang dimaksud dengan perikatan yang lahir dari perjanjian adalah munculnya perikatan atau terikatnya para pihak-pihak tertentu dalam suatu hubungan hukum disebabkan oleh adanya perjanjian yang telah mereka buat dan sepakati yang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, sehingga perikatan tersebut akan berakhir manakala hal-hal yang diperjanjikannya telah terpenuhi atau tidak terpenuhi persyaratan tertentu. Dalam wacana ilmu hukum, secara umum perjanjian dibagi dalam dua kelompok, yaitu perjanjian bernama nominat, yaitu perjanjian yang terdapat dalam dan dikenal dalam KUH Perdata. Jika suatu kontrak dibuat dengan menggunakan nama tertentu sebagaimana telah diatur secara khusus dalam KUH Perdata, maka kontrak atau perjanjian tersebut harus tunduk kepada aturan tertentu, yakni setelah satu format perjanjian yang terdapat dalam KUH Perdata. Sedangkan perjanjian yang tidak bernama atau innominat adalah perjanjian yang tidak diatur atau tidak disebut dalam KUH Perdata, melainkan timbul, tumbuh dan hidup dan berkembang dalam praktek di masyarakat. Timbulnya perjanjian jenis yang terakhir ini juga karena didasari dan disemangati oleh asas kebebasan berkontrak sebagaimana dilindungi oleh pasal 1338 KUH Perdata. Dalam hal perkreditan, ternyata perjanjian kredit memiliki keadaan status yang cukup unik. Hal ini dikarenakan dalam perjanjian kredit walaupun pada akhirnya tergolong ke dalam perjanjian innominat, akan tetapi untuk sebagian besar karakteristiknya tergolong ke dalam perjanjian nominat, yaitu perjanjian pinjam pakai habis atau uang sebagaimana disebutkan dalam pasal 1754 KUH Perdata.
Akan tetapi, perjanjian pinjam pakai habis ini ternyata berbeda atau belum menggambarkan keadaan kredit yang sesungguhnya. Karena perjanjian pinjam pakai habis sebagaimana berdasarkan pasal 1754, perjanjian tersebut termasuk perjanjian real di mana perjanjian tersebut dianggap telah memenuhi syarat sebagai perjanjian pinjam pakai habis jika objek yang diperjanjikan telah ada dan diserahkan kepada debitur. Selanjutnya, dengan demikian mengingat perjanjian kredit umumnya tidak disertai dengan pernyataan barang atau uang pinjaman, maka sebagian sarjana hukum memposisikan perjanjian kredit sebagai factum de contrahendo atau sebagai perjanjian pendahuluan dari penyerahan barangnya yang dalam hal ini adalah uang. Perjanjian kredit diposisikan sebagai perjanjian pendahuluan karena ia merupakan hasil pemufakatan antara pemberi dan penerima pinjaman mengenai hubungan hukum antara keduanya. Dengan demikian, perjanjian kredit bersifat konsensual dan obligatory, yaitu meskipun belum ada penyerahan barang secara real, melainkan baru sebatas menyepakati masing-masing hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan. Namun selama perjanjian yang dibuat telah memenuhi syarat hukum, maka perjanjian tersebut sah dan mengikat. Perjanjian kredit dianggap sebagai perjanjian pendahuluan karena perjanjian ini mendahului perjanjian hutang piutang atau perjanjian pinjam pakai habis atau pinjam pengganti. Sedangkan perjanjian hutang piutangnya merupakan pelaksanaan dari perjanjian pendahuluannya, yaitu perjanjian kredit tersebut. Dari gambaran di atas perihal penempatan perjanjian kredit sebagai perjanjian pendahuluan, maka jelaslah hal tersebut disebabkan adanya kondisi tertentu dari kredit yang ternyata tidak terwakili oleh perjanjian penambah pinjam pakai habis, yakni karena ketidakrealan dari perjanjian kredit sehingga perjanjian kredit diposisikannya sebagai perjanjian pendahuluan dari perjanjian realnya, yaitu perjanjian pinjam pakai habis. Dari gambar ini maka jelas pula tentang status perjanjian kredit yang sesungguhnya, bahwa perjanjian kredit ini menjadi tergolong perjanjian innominat atau perjanjian tidak bernama, yang yaitu yang tidak atau belum diatur secara khusus dalam KUH Perdata. Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.